Setelah kita pelajari, rupanya hacker itu sudah menggunakan AI pada saat mereka lakukan serangan. Security itu bukan lagi cost ya, tapi melainkan investment, karena begitu kejadian, impact yang diderita oleh suatu organisasi itu akan mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar. Halo Sobat Metro Data, senang sekali saya Margaret Silitonga kembali menyapa Sobat Metro Data sekalian di Metro Data Podcast, ruang kita berbagi insight seputar teknologi, inovasi, dan kolaborasi di dunia digital. Sekarang coba bayangkan Sobat Metro Data, hampir setiap aspek di dalam hidup kita saat ini, mulai dari berbelanja, bertransaksi, semuanya itu terhubung lewat aplikasi. Kita hidup di era di mana kecepatan dan kenyamanan itu jadi kebutuhan yang utama ya. Tapi di balik semua itu, muncul satu resiko juga yang ikut tumbuh nih diam-diam, yaitu keamanan digital. Makin cepat kita berinovasi, maka makin besar pula tantangan untuk melindungi data dan sistem yang menopangnya. Dan disitulah dunia cyber security berperan. Bukan sekedar untuk bertahan, tapi untuk memastikan juga kepercayaan digital tetap terjaga. Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Kita akan go deep lagi, membahas bagaimana sih perusahaan bisa menyeimbangkan antara inovasi dan keamanan bahkan di era AI bersama sosok yang sudah lebih dari 1 dekade berkecimpung di dunia cyber security. Beliau adalah Bapak Dadang Kurniawan, Digital Territory Account Manager di F5, sebuah perusahaan global yang menjadi pioneer dalam application delivery and security platform. Langsung saja saya mau menyapa narasumber kita yang sudah hadir bersama kita pada hari ini di studio, Pak Dadang. Halo Pak Dadang, apa kabar Pak? Halo, baik. Selamat pagi juga, salam sehat juga untuk Sobat Metro Data. Ya Pak Dadang, senang sekali nih saya bisa ngobrol secara langsung nih dengan Pak Dadang. Bapak pengalamannya juga sudah lebih dari 1 dekade di dunia IT, tepatnya di cyber security, betul ya Pak? Nah, ini pasti sudah banyak juga nih perubahan besar yang Bapak saksikan selama masa karir Bapak. Kalau kita boleh mundur sedikit ke awal, Pak, apa sih yang membuat Pak Dadang tertarik mendalami bidang keamanan digital, Pak, sampai akhirnya saat ini berkarir di F5 sebagai Digital Territory Account Manager? Ya, betul. Jadi menarik kalau kita mundur ke belakang melihat perjalanan karir saya, diawali oleh bekerja di suatu IT hardware, kemudian ke software juga. Namun dalam perjalanannya saya melihat cyber security menjadi suatu ketertarikan pribadi saya karena cara-cara yang mereka lakukan dan juga impact yang dihasilkan itu sangat-sangat besar. Cara-cara yang mereka lakukan, metode yang mereka lakukan itu selalu menggunakan cara-cara yang berbeda. Itu memaksa saya untuk selalu belajar. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya tertarik untuk mendalami cyber security. Berarti ada ketertarikan pribadi juga ya, Betul. Pak? Apa ada passion juga? Betul. Ada passion ya di pribadi, cyber betul. security. Ya. Nah, bicara soal dunia digital, kita juga tahu ya Pak, bahwa sekarang serangan cyber nih makin macam-macam, makin variatif juga Pak. Dan karena Pak Dadang juga sudah berkecimpung lama di bidang ini, menurut Bapak nih, saya penasaran nih Pak, seperti apa sih perkembangan tren cyber security dari kacamata seorang Pak Dadang? Oke. Kalau kita bicara mengenai tren security, jadi saya akan membandingkan data yang saya dapatkan dari BSSN begitu ya. Kita membandingkan data attack yang terjadi di Indonesia dari 2023 sampai dengan 2024. Di 2023, tim BSSN itu menemukan serangan yang paling banyak itu ada 3 macam. Jadi ada web device, kemudian ada ransomware, dan kemudian juga ada data breach. Pada saat 2024 terakhir dari 3 itu menjadi 5, ada tambahan illegal access sama ada serangan DDoS ya. Dan itu dari sisi metode ataupun dari sisi tipe attack-nya. Kalau saya melihat dari sisi frekuensinya, ini bahkan lebih fantastis lagi. Jadi contoh misalkan web device serangannya dari hanya ratusan, terus kemudian sekarang jadi ribuan. Kalau dari sisi data breach tadinya 100 ribuan, sekarang jadi puluhan juta. Ini kita melihat ada kenaikan yang sangat signifikan. Dan kalau kita berpikir secara logis, jumlah hacker itu tidak akan mungkin menambah sebanyak itu. Jadi apa nih yang kira-kira bisa membuat
frekuensi serangan itu jadi tambah banyak. Nah, setelah kita pelajari, rupanya hacker itu sudah menggunakan AI pada saat mereka lakukan serangan. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya secara data yang berhasil diekspos jadi lebih banyak, terus kemudian kerusakannya, kerugiannya yang ditimpa, yang dialami oleh perusahaan itu juga semakin besar. Nah, jadi itu yang saya lihat adanya perbedaan dulu ya dengan sekarang, karena memang sekarang hacker itu sudah menggunakan automation, sudah menggunakan AI di dalam metode serangannya. Wah, memang sekarang ancaman cyber juga memang makin canggih sih ya Pak, semenjak ada AI. Tapi saya penasaran juga, boleh tanya tadi ada 3 tipe tadi dari yang web deface, data breach, sama DDoS ya tadi Pak. Betul. Itu ada yang paling berat nggak sih Pak? Atau semua sama aja tergantung kondisinya gitu? Sebetulnya kalau kita bicara mana yang paling berat, semuanya berat ya. Karena memang device pasti membawa suatu kerugian secara non-material, imaterial. Seperti rusaknya reputasi suatu organisasi misalkan. Dan kalau kita bicara mengenai data breach, sudah pasti ada hukum, undang-undang yang mengancam gitu ya. Seandainya memang ada data breach, itu ada pelanggaran dari sisi undang-undang PDP misalkan, itu pun juga sudah ada resiko yang harus ditanggulangi oleh perusahaan. Jadi kalau kita melihat dari sisi mana sih yang paling parah, semuanya parah. Semuanya tidak bagus ya gitu. Betul. Oke. Masih bicara soal tantangan, soal tipe-tipe serangan ini ya Pak. Nah, perusahaan kan untuk di era yang saat ini ancaman-ancaman ini meningkat begitu ya Pak. Perusahaan juga dituntut untuk terus mengembangkan aplikasi digital. Nah, tapi tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan saat ini apa sih Pak? Sebetulnya kalau kita bicara tantangan itu, kita harus bisa mengkategorikan ya, dari sisi mana kita bisa membahasnya. Yang pertama begini, F5 melihat tren teknologi yang dimiliki oleh organisasi ya, baik di luar negeri ataupun di Indonesia, di mana dulu kita menggunakan arsitektur monolitik ya, sekarang sudah menggunakan arsitektur microservices. Kemudian dahulu banyak sekali yang menyimpan aplikasinya itu di satu lokasi saja ataupun di on-premise saja. Namun sekarang kita melihat tren di mana organisasi itu menyimpan datanya itu lebih dari satu lokasi. Ada yang di on-premise, ada kemudian ada di public cloud, ada kemudian yang di edge, ada banyak. Nah, yang ketiga ini kalau kita bicara mengenai protokol gitu ya, kita bicara mengenai bahasa yang digunakan, ada penggunaan API. API ini sesuatu yang kita lihat jadi sangat masif. Nah, ketiga hal yang tadi saya sebutkan itu menimbulkan suatu tantangan. Tantangannya apa? Gimana caranya kita bisa mendeliver dan mengamankan aplikasi kita yang berada di banyak tempat? Bagaimana kita bisa mengamankan API? Ini kan suatu tantangan yang harus dijawab secara khusus begitu ya. Nah, tantangan-tantangan inilah yang sebetulnya dijawab oleh F5 dengan satu konsep yang namanya ADSP. ADSP itu artinya Application Delivery Security Platform. Jadi mungkin nanti kita akan bicarakan dengan contohnya begitu ya. Namun secara konsepnya, F5 itu membawa suatu platform yang bisa membantu organisasi mendeliver semua aplikasinya dia dimanapun dia berada gitu ya. Yang kedua, mengamankan aplikasi dan API dimanapun dia disimpan. Nah, seperti itu platform dari ADSP, dan kami yakin platform tersebut yang akan bisa membantu tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan di awal. Menarik, kita akan bahas ADSP nanti ya Pak. Tapi sebelum itu ada yang mau saya tanya juga nih. Kalau kita bicara soal solusi F5 yang memang bukan pemain baru, dan saya yakin Sobat Metrodata sudah cukup mengenal F5. Bahkan sudah mendapatkan berbagai penghargaan ya Pak. Di antaranya dari Trust Radius, SC Media, kemudian CRN. Dan bahkan dipercaya oleh 85% dari Fortune 500 companies. Wah, ini nggak kecil ya Pak. Nah, boleh dijelaskan ke Sobat Metrodata semua Pak, sebenarnya F5 itu apa? Oke, jadi
F5 itu sebetulnya perusahaan yang berpusat di Amerika dan memang kita sudah berdiri di tahun 1996 ya. Jadi kita sudah lumayan berkecimpung di dunia IT. Awalnya kita adalah perusahaan load balancer. Nah, load balancer itu dalam sisi aplikasi itu sebagai delivery-nya ya. Namun kesininya kita mengembangkan bisnis kita dan teknologi yang kita tawarkan kepada organisasi di luar sana, yaitu dengan security. Artinya apa? Secara konsep, organisasi yang mempunyai aplikasi yang berbasis web ataupun berbasis API sangat-sangat memerlukan suatu solusi yang bisa mendeliver agar supaya aplikasinya bisa diakses secara cepat. Yang kedua, bisa diamankan agar supaya tidak ada serangan yang bisa masuk ke dalam situ gitu ya. Dan betul tadi yang seperti Gareth bilang, beberapa pengakuan yang kita dapat dari organisasi luar begitu ya. Yang paling terbaru itu sebetulnya dari Kupinger Call ya di 2025 di mana F5 dinobatkan sebagai leader dari security solusinya WAAP, Web Application dan API Protection. Di 2025 itu yang terbaru. Yang terbaru ya, betul, Pak? Betul. Iya. Baik. Nah, tadi kita kembali ke ADSP tadi ya, Pak. Pak Dadang boleh ceritakan lebih jauh, Pak. Mengapa F5 memilih untuk fokus di ADSP? Dan sebenarnya apa benefit yang paling dirasakan perusahaan ketika menerapkan si ADSP ini? Betul. Saya akan sedikit meneruskan keterangan yang tadi awal saya ceritakan ya. Jadi mengingat di mana tren yang sekarang terjadi, aplikasi disimpan di banyak tempat, terus kemudian penggunaan API yang di banyak tempat juga gitu ya, menyebabkan organisasi itu mempunyai kesulitan atau mempunyai tantangan gitu ya untuk mendeliver dan untuk mengamankannya. Nah, bayangkan Gareth kalau seandainya suatu organisasi harus memiliki satu solusi yang bisa deliver dan bisa secure di satu data center misalkan. Kemudian dia harus juga punya satu solusi yang bisa deliver dan secure di public cloud A misalkan. Dia juga harus punya solusi yang bisa secure dan deliver aplikasi di public cloud B misalkan. Jadi bisa terbayang bahwa setiap lokasi penyimpanan aplikasi tersebut harus memerlukan solusi yang sama ya. Namun yang terjadi adalah tidak ada sampai saat ini ya, tidak ada satu perusahaan yang bisa melakukan delivery dan security di semua platform tersebut kecuali F5. Benefitnya apa? Secara konfigurasi, secara bagaimana cara kita memanage suatu solusi, kita akan menggunakan satu tools yang sama. Jadi kita tidak menggunakan tools yang berbeda-beda untuk on-premise, untuk public cloud app, BC dan sebagainya, itu tidak. Kita menggunakan satu tools saja namun bisa digunakan di banyak tempat. Yang kedua, dari sisi security-nya kita tidak perlu menggunakan solusi yang berbeda juga. Otomatis dari sisi resource-nya, dari sisi waktunya, organisasi akan menghemat banyak waktu ya untuk mempelajari solusi tersebut kan. Bayangkan kalau banyak brand, banyak solusi kan harus belajar ya solusi A, solusi B, solusi C begitu ya. Namun dengan F5 itu hanya cukup satu saja karena kita bisa lakukan itu semua. Yang kedua, yang lumayan paling penting sekarang, di mana hampir semua perusahaan ada cost efisiensi ya. Ini yang lumayan jadi pembicaraan sekarang gitu ya. Dan relevan ya, Pak. Dan sangat-sangat relevan, betul. Relevan di all sektor ya. Betul. Nah, dengan adanya platform yang ADSP tadi, dari sisi cost efisiensinya itu sangat-sangat bisa terlihat gitu ya. Kenapa? Karena memang dari sisi F5-nya sendiri sudah menawarkan sesuatu yang sangat relevan dari sisi cost. Jadi dua benefit itu yang kita bisa lihat. Kemudahan dari sisi memanage solusinya, yang kedua adalah dari sisi cost efisiensinya. Oke Pak, cost efisiensi dan kemudahan dalam memanage suatu solusi yang banyak tadi gitu ya. Tadi delivery dan security betul. Ini hanya F5 yang punya ya Pak? Betul, satu-satunya. Wow. Betul. Baik. Oke Pak, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah,
Saya yakin bagian ini Sobat Metro Data juga penasaran. Teori memang menarik, Pak. Tapi pasti real case itu berbicara banyak, punya bobot khusus ya, Pak. Nah, ada nggak sih, Pak, contoh use case atau kasus nyata di mana ADSP ini benar-benar terbukti membantu perusahaan? Ada banyak ya, cuma izin mungkin saya tidak akan sebutkan nama brand gitu ya. Tapi intinya beberapa case yang kita semua mungkin sudah tahu, banyak sekali kejadian di mana tiba-tiba kita dapat nomor dapat call ataupun dapat panggilan dari nomor telepon yang tidak dikenal misalkan. Begitu ditelepon, sepertinya mereka sudah tahu siapa nama kita, kerja di mana dan semuanya. Jadi bukan random gitu ya. Pada saat kita angkat ternyata menawarkan sesuatu atau yang ada kaitannya dengan penipuan misalkan. Kita tidak akan mungkin memberikan data kita ke orang yang tidak dikenal dengan begitu saja kan ya. Jadi most probably memang hal itu didapat dari data breach atau dari pencurian data, yang mana dari pencurian data itu bisa dilakukan hal-hal yang tidak baik ataupun penipuan gitu ya. Contoh lain yang kita bisa lihat, ada beberapa institusi pemerintahan yang tiba-tiba shutdown, tidak bisa tidak bisa digunakan misalkan, ataupun beberapa baru-baru ini kita baru mendengar ada di perusahaan finansial ya. Intinya ada kebobolan dari sisi kerentanan API yang menyebabkan kerugian sebanyak 70 miliar. Ini sudah kehilangan uang loh. Bayangkan ya, dengan security issue tadi bisa menyebabkan kerugian yang menyebabkan kehilangan uang. Ini adalah satu hal yang menurut saya sangat-sangat harus kita perhatikan. Jadi kita belajar dari case yang lain, bagaimana caranya organisasi kita itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Iya, Pak. Nah, Pak Dadang, kita tahu sekarang bahwa AI ini memang sedang menjadi trending topik di mana-mana secara global, Pak. Bahkan tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa cyber attack juga sudah pakai AI ya, Pak? Sudah pakai teknologi AI. Nah, saya jadi penasaran nih, Pak. Bagaimana sih F5 menggunakan AI untuk justru membantu pelanggan untuk menghadapi ancaman berbasis AI ini? Betul. Jadi solusi security untuk bisa memitigasi serangan yang menggunakan AI itu justru dengan AI juga gitu ya. Jadi artinya kita seperti lomba lari nih. AI lawan AI gitu ya, Pak. Sebab AI juga kita melihatnya seperti pisau mata dua ya. Artinya kalau pisau tersebut digunakan oleh penjahat mungkin bisa melakukan hal-hal yang negatif, tapi kalau pisau tersebut digunakan oleh seorang dokter misalkan untuk membedah, bisa membantu menyelamatkan nyawa. Itu persis sama kejadiannya seperti AI. Dan attack-attack yang dilakukan oleh hacker sekarang yang sudah menggunakan AI itu bisa dimitigasi dengan AI dan machine learning. Nah, bagaimana sih F5 memasukkan elemen AI ini ke dalam solusinya? Kita bisa melakukan yang namanya analisa, kita bisa melakukan yang namanya otomasi, kita bisa melakukan yang namanya memberikan insight yang bisa membuat pengambil keputusan mengambil keputusan menjadi lebih baik gitu ya. Dan beberapa hal yang kita bisa lakukan dengan AI, kita bisa memberikan laporan yang ada kaitannya dengan kerentanan. Jadi intinya AI itu banyak sekali digunakan di teknologi F5 untuk bisa bukan hanya memitigasi, tapi mulai dari mencegah, mulai dari awal gitu dari ya. Awal banget dari ya, awal kita bisa kasih tahu, Pak, di dalam organisasi ini aplikasinya yang rentan ABCDE misalkan. Dan kemudian dari situ bagaimana cara kita menutupi kerentanan tersebut. Kemudian pada saat terjadi ada anomali misalkan, anomali kejadian-kejadian yang saya beri contoh beberapa waktu lalu, ini masih di bulan September ya. Ada suatu perusahaan finansial lah kita sebut, di dalam aplikasinya itu ada transaksi sebanyak 600 transaksi, tapi dalam hitungan detik. Tidak mungkin hal ini dilakukan ya, tidak mungkin hal ini dilakukan oleh manusia. Ini pasti oleh automation, ini pasti oleh bot, ini pasti oleh AI. Dan pada saat itu bisa dideteksi oleh F5 gitu ya, bahwa ini tidak mungkin nih. Ada serangan yang banyak dalam kurun waktu yang sangat singkat, tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Contoh lain misalkan, F5 juga bisa mendeteksi
adanya login di suatu tempat, misalkan kita sebut kota Jakarta lah ya. Jam 7 malam misalkan, login ke aplikasi jam 7 malam dari kota Jakarta. Rupanya 7:02, jadi 2 menit setelah itu, ada login yang sama, account yang sama, tapi masuknya dari kota Surabaya, terbacanya dari kota Surabaya. Secara logika nggak mungkin ada waktu 2 menit, orang bisa pindah dari Jakarta ke Surabaya ya. Nah, insight ataupun telemetri ini yang nantinya akan dikaitkan dan kemudian nanti akan dijadikan alert bahwa ini sesuatu hal yang anomali kita bilangnya ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Gareth tadi, betul, kita menggunakan AI untuk untuk bisa mencegahnya dulu. Pada saat memitigasinya kita juga memberikan adanya analisa dari beberapa telemetri yang tadi saya sebut, dan otomasi. Artinya pada saat kita sudah yakin bahwa ini adalah suatu attack, kita akan otomatis langsung memblokir serangan-serangan itu. Dan itu adalah salah satu dari sekian banyak bagaimana Efek bisa membantu dengan fitur AI tersebut. Sebenarnya banyak banget ya Pak. Sebetulnya lebih banyak lagi, saya nggak bisa ceritakan semua hari ini. Ya, salah satu contohnya adalah itu, betul. Iya, berarti dia bisa sebagai preventif juga, tapi langsung bisa detect kalau ada anomali happens gitu ya Pak. Betul. Nah, sekarang mungkin organisasi ini banyak yang sudah tahu manfaat, tapi bingung mulai dari mana Pak. Okay. Ya, nah jadi strategi apa sih yang perlu diterapkan agar implementasi F5 ADSP ini bisa benar-benar optimal Pak? Oke. Jadi yang kami sarankan sebetulnya kita mengenal ada kata start small. Walaupun kedepannya nanti suatu bisnis dari suatu organisasi itu akan berkembang begitu ya. Jangan tinggalkan elemen security itu di tengah-tengah ya. Artinya mulai security-nya itu baru di tengah-tengah, itu jangan. Jadi dari awal semenjak aplikasi tersebut diciptakan pun sebaiknya sudah di-embedkan ya, sudah dimasukkan elemen security di dalamnya. Start small aja nggak apa-apa. Waktu pada saat masih kecil sudah ada security-nya, pada saat nanti dia membesar meningkat, security-nya nanti akan mengikuti. Jadi scalable. Nah, F5 itu bisa melakukan seperti itu, dan itu adalah saran mungkin ya, saran dari kita untuk beberapa bisnis yang baru mulai misalkan. Baik Pak. Nah, sekarang kita geser sedikit ke konteks lokal, market Indonesia gitu ya Pak. Nah, awareness terhadap cyber security di Indonesia kan kelihatannya sih sudah mulai meningkat ya Pak belakangan ini. Terutama karena belakangan terjadi beberapa insiden juga tadi yang sempat Bapak mention juga ya. Nah, tapi kadang mungkin Sobat Metrodata di sini juga mungkin menyadari ya, masih banyak yang melihat keamanan itu sebagai add cost gitu Pak, sebagai biaya tambahan bukan investasi long term. Betul. Nah, bagaimana sih kondisi awareness dan penerapan F5 di Indonesia saat ini Pak, dan industri apa saja yang paling bisa cepat mengadopsi solusi ini? Oke. Sebetulnya malah saya melihat awareness-nya itu sudah lumayan membaik ya, karena memang betul tadi Gareth bilang sudah ada beberapa berita-berita ya di luar sana. Kalau kata orang nih, orang Indonesia ibaratnya kalau belum kejedot belum mau melakukan sesuatu ya, kepalanya belum kejedot gitu. Tapi memang sekarang ini sudah banyak sekali webinar, sudah banyak sekali seminar tentang cyber security. Saya beberapa kali diundang ke beberapa daerah, ke Makassar, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Surabaya, semua banyak beberapa kota yang memang khusus mengundang saya sebagai pembicara untuk bisa membangkitkan atau meningkatkan security awareness. Di situ saya banyak sekali bertemu dengan teman-teman IT gitu ya, terutama yang security dari pemerintahan, dari rumah sakit, beberapa pelaku finansial gitu ya. Dari mereka saya mendapatkan kesan bahwa mereka semua mau belajar gitu ya. Namun memang mereka butuh semacam wadah gitu ya. Dan dari sisi awareness sebetulnya mereka dari sisi kekhawatiran itu ada. Nah, justru yang lebih perlu ditingkatkan dari sisi awareness-nya itu adalah pemangku keputusan. Biasanya decision maker-nya nih yang memang harus lebih aware dari sisi security, bahwa betul yang tadi Margaret bilang ya, bahwa security itu bukan lagi cost ya, tapi melainkan investment. Karena begitu kejadian
impact yang diderita oleh suatu organisasi itu akan mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar. Betul. Dan ini adalah sesuatu yang harus difahami dan harus ditindaklanjuti sebelum terjadi, gitu ya. Itu yang saya mau highlight kepada teman-teman gitu. Baik Pak. Nah, Pak, kemitraan yang telah terjalin antara F5 dengan Metro Data melalui PT Mitra Integrasi Informatika ini kan sudah cukup lama. Betul. Ya Pak, dan pertumbuhan bisnisnya juga cukup signifikan. Betul. Nah, dari sisi Pak Dadang sendiri, bagaimana Bapak melihat potensi kerjasama ini, kemitraan ini ke depannya Pak? Saya melihat kemitraan ini sebagai sesuatu yang long term, sebagai sesuatu yang akan meningkat gradually. Dan ini kan teman-teman memang sudah dapatkan level partnership sebagai silver partner ya. Ini nggak gampang dan tidak banyak ya partner yang memiliki level partnership ini gitu ya. Dimana level partnership ini tuh datang dari kemampuan teman-teman untuk mengelola implementasi technical, mempunyai resource yang ada sertifikasinya, banyaknya organisasi yang dibantu sama teman-teman. Ini menyebabkan kepercayaan F5 kepada teman-teman Metro Data melalui MII itu semakin growing begitu ya, semakin tumbuh, semakin berkembang begitu ya. Baik Pak. Nah, kita tadi sudah berdiskusi lumayan banyak nih yang kita bahas Pak, mulai dari tren ancaman, dari solusi F5 itu sendiri sampai kerjasama F5 dengan MII tadi ya Pak. Nah, kalau melihat ke depan nih Pak Dadang, apa harapan Bapak untuk market Indonesia, khususnya soal awareness cyber security 5 tahun ke depan? Oke. Yang pertama sekali selalu open minded ya. Yang namanya teknologi itu pasti selalu berkembang, selalu mendengar dan mencari dan menerima adanya perubahan baru, teknologi baru, terutama khususnya yang ada kaitannya dengan security awareness, cyber security awareness begitu ya. Karena kalau dari sisi trennya ini, saya melihat 5 tahun ke depan pasti masih akan naik. Dan pada saat naik tersebut nanti ada beberapa organisasi mungkin yang baru, saya baru melihat bahwa ini berguna gitu ya. Saya minta tolong dipaparkan seperti apa sih solusinya F5 gitu ya oleh teman-teman MII misalkan begitu ya. Jadi untuk kedepannya saya melihat trennya akan selalu naik, berkembang. Teman-teman MII akan siap bantu untuk memaparkan ataupun untuk memberikan contoh gitu ya. Bahkan untuk beberapa case saya melihat teman-teman MII ini bisa menawarkan yang namanya vulnerability assessment. Vulnerability assessment itu adalah salah satu campaign yang dilakukan oleh teman-teman MII ya, untuk memberikan visibility ataupun penglihatan apabila ada organisasi yang ingin dibantu. Bagaimana sih kondisi dari aplikasi saya sekarang? Bagaimana sih tingkat security-nya sekarang? Apakah cukup? Apakah kurang? Mana yang perlu diimprove? Nah, itu bisa langsung hubungin teman-teman MII. Nanti kita akan lakukan yang namanya vulnerability assessment sama security check begitu ya. Dari situ akan diberikan laporan mana-mana kira-kira yang harus diimprove dari sisi keamanannya ya. Saya pikir ini adalah salah satu langkah yang baik yang dilakukan oleh teman-teman MII, bisa memprovide offer seperti ini. Dan ini free, yang saya tahu ini free dan tidak ada obligasi, hanya ingin membantu organisasi di luar sana untuk dapat bisa melihat di mana kerentanan aplikasi dari organisasi tersebut. Wah, menarik sekali ya Pak, ada assessment gratis. Wah, ini oke juga nih ya Pak untuk perusahaan-perusahaan untuk bisa evaluasi di awal. Betul. Baik. Terima kasih Pak Dadang, ini kita udah ngobrol banyak nih Pak, udah banyak yang kita bahas. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Metro Data Podcast kita pada hari ini. Mau say hi, sapa-sapa dulu Pak. Terima kasih sudah mendengarkan Sobat Metro Data. Semoga kerjasama yang terjalin antara F5 dan MII selalu dapat memberikan
solusi yang komprehensif untuk seluruh pelaku bisnis di Indonesia ya Pak. Baik Sobat Metro Data, itu tadi obrolan kita yang seru bersama Bapak Dadang Kurniawan dari E5. Semoga obrolan ini dapat membawa wawasan bagi Sobat Metro Data sekalian tentang bagaimana sih keamanan bukan sekedar pertahanan saja, tapi fondasi kepercayaan digital. Saya Margaret, stay curious, stay secure, and keep building what matters. Sampai jumpa di episode selanjutnya.